Naga kendur. Sekarang, di tangan saya Xie Sun. Itu Justice saya bilang lagi. Pedang ini milik saya Sky Eagle Se. Saya ingin membawanya. Setuju semua? Anda semua buta dan Anda salah masukin potongan Anda. Orang-orang ini tidak memiliki dendam terhadap Anda. Kenapa GMNK? Pedang-pedang tertinggi dari dunia seni bela diri. Jika Anda meninggalkan salah satunya hidup di pulau yang terisolasi ini. Dalam beberapa hari, semua orang dalam dunia seni bela diri akan tahu saya Xie Sun. Mendapatkan pedang naga miring Anda. Datang untuk mencuri barang hari ini dan merdu besok. Yah Xie Kai sangat menjengkelkan. Bahkan Anda telah memikirkan Anda untuk membunuh dan menyempurnakan orang karena junior. Saya akan berikan beberapa kekuatan internal. Ini sebenarnya milik Anda Xie Senior. Jika Anda kehilangan, ini akan dianggap sebagai bunuh diri. Kalau hilang Yegan bunuh diri Gan. Bagaimana saya bisa kalah? Bersiaplah bertarung. Karena senior dipaksa junior untuk bertarung. Kemudian saya tidak memiliki pilihan untuk menemani Anda. Jika kehilangan, Saya akan biarkan senior. ditangani dengan itu, jika saya menang menurut kesempatan. Saya potongan Sky Eagle, belum pernah bertemu sebelumnya. Saya tidak butuh senior untuk mati. Hanya minta senior untuk menjanjikan satu hal. Jadilah jujur apa yang kita ikuti dibandingkan dengan menulis. Kalau lengkap. Jika itu lurus. Ready Kak kalau full. Pipih full kalau. Tersebar segar. Kenapa Anda merusak kapal dan membunuh orang-orang begitu tiba di pulau? Kalau kecil gak?
Pedang ini milik My Sky Eagle Sek. Pedang ini Dibuat oleh Anda ini. pedang diambil dari orang lain. Jika besar itu membingungkan karena itu sang bijak memegang satu hal dan memikirkan gaya dunia. Tak perlu pamer maka. Itu jelas, tak perlu menjadi egois. Sok benar maka ia terkenal. Tak perlu sombong maka ia berprestasi, tak perlu bangga maka ia unggul. Hanya, dengan tidak bersaing tak seorang pun di dunia ini bisa menyainginya. Pendekar tertinggi dunia persilatan pedang yang membunuh naga. Mengendalikan dunia. Untuk patuh dan tak seorang pun berani melawan jika Yi Tian tak muncul. Siapa yang bisa menyainginya? Ia memiliki momentum dan daya tarik. Aku tak bisa menulisnya. Aku kagum padamu senior. Kamu tidak boleh menyangkal kekalahannya Sang Wuxia. Memadukan seni bela diri ke dalam kaligrafi dan mengambil pendekatan yang berbeda. Aku benar-benar terkesan. Aku kagumi kamu. Aku sangat mengagumimu. Aku kalah kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku cuma berani bertanya satu hal, yaitu meminta kamu untuk mengampuni nyawa orang-orang di pulau itu. Kamu bisa membuat mereka bersumpah. Takkan mengungkapkannya kepada siapapun. Aku tak pernah percaya pada sumpah siapapun. Apa maksudmu? Kamu ingin menyangkalnya? Lalu apa? Aku bisa memaafkan kalian berdua, tapi aku tak bisa memaafkan orang-orang itu. Kalian berdua untuk sementara tuli. Tolong jangan membuli kami kaum pengemis. Bunuh anjing-anjing jahat bunuh. Anjing hina siapa? Berani membuli aku kaum pengemis. Bunuh anjing jahat. Bunuh anjing hina? Siapa? Berani membuli aku kaum pengemis. Bunuh anjing jahat bunuh. Anjing hina? Siapa? Berani membuli aku kaum pengemis bunuh anjing jahat bunuh anjing hina? Siapa berani membuli aku kaum anjing hina? Siapa berani membuli aku kaum pengemis bunuh anjing jahat bunuh anjing hina? Membunuh Vicious. Anjing membunuh dasar. Siapa yang berani bohlam saya pengemis? Stop gun. Bos. Saya hanya perlu memberikan sedikit kekuatan dan kehidupan bos Anda akan hilang. Saya tidak yakin Anda bersedia melakukan ini, Miss Yo. Tolong kembalikan saya. Siapa master ini yang udah masuk ke kelompok menulis? Jika mereka
adalah iblis dari kultus Ming. Kenapa nggak baru muncul sekarang? Mengapa Anda bermain trik pada saya? Saya senang. Master Sang, Anda tidak mudah lagi alih-alih melakukan pekerjaan serius Anda membuat masalah di sini. Mereka membayangkan temanku. Jadi saya dipaksa untuk menangkap pemimpin mereka. Jangan Anda rasa sedikit terlalu banyak untuk memainkannya seperti monyet? Ketika saya datang dari Chang'an, saya dengar orang-orang mengatakan itu. Pemimpin kultus Ming adalah iblis kecil. Hari ini saya melihat bahwa itu benar. Sang Wuji Anda terbalik. Mari saya. Pemimpin kelompok menulis. Begitu marah. Bahwa dia menyentak dan menyarungkan. Setelah sedikit dihukum. Sang Wuji biarkan pemimpin kami. Dan saya akan membiarkan teman Anda pergi. My friend is. Miss Yao, Ziruo. The next one adalah Qiang Zhong Weixia. Siapa yang lain di Mei Potongan? Tidak apa-apa, Elder. Waktu Anda untuk beraksi. Ziruo. Berdiri dengan cara saya, Mei akan mati. Master Paman. Senior laki-laki. Lagu senior kakak. Qingshu, maaf Anda terlalu. Anda. Kemampuan. Anda telah. Pergi terlalu jauh.
Harap jangan menyakiti Ziruo. Saya mohon Anda. Kingshu. Aneh sekali. Aku Fan Yao telah melihat banyak sekali ilmu bela diri aneh dalam hidupku, tapi kemampuan cambuk dan gerakan tubuh Nona Yao, seperti bulu kapas tertiup angin dan eceng gondok di air, sungguh tidak seperti di dunia ini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam sihir atau setan yang merasuki tubuhnya? Dia hantu bukan manusia. Aku bilang cambuk Nona Yao. Akan tentu saja kamu. Apakah kamu dirasuki biarawati Miejue? Atau dia muncul dalam mimpimu? Lihat, pakaianmu tidak bagus. Dan postur tubuhmu juga tidak bagus apa yang kamu bicarakan. Kamu pura-pura tidak dengar ya. Nona Zhao, kamu salah. Seharusnya kamu memukul ke depan, bukan ke belakang. Kamu memukul begitu lama, siapa yang kamu pukul? Apakah kamu memukul pemimpin kita? Apakah kamu memukulku? Apakah kamu memukul Mingcult kita? Tolong hati-hati. Apa? Kamu baik-baik saja? Ziruo, tolong berhenti. Ziruo. Wuji. Pemimpin, baik-baik saja. Putri-putri, kamu tidak bisa naik. Di sini mesemu ada di mana-mana. Jika kamu naik, kamu akan membahayakan dirimu sendiri. Pemimpin. Dalam kesulitan, apa kamu baik-baik saja? Kamu baca hina. Kamu benar-benar menggunakan taktik lisik. Amit Bao. Nyonya Song, kepala sekte Mei, adalah ahli bela diri terhebat di dunia. Apakah masih ada pahlawan yang tidak menerima ini? Aku di sini. Fan Youshi. Saya sudah memerintahkan Anda untuk tidak menyerang lagi. Kami menyerah. Guru. Uji. Guru. Wuji. Guru Wuji. Apakah ada orang lain yang menolak? Untuk menerima ini, saya menolak. Untuk menerima ini, saya tidak bisa mengalahkan Anda. Tapi saya...
Menolak untuk menerima ini, apakah itu tidak boleh? 3 paman tolong tunjukkan belas kasihan, tolong tunjukkan belas kasihan. Kakak, apakah racunnya sudah disembuhkan? Itu. Sudah sembuh. Itu semua berkat donor Fen dan donor Sao yang menyelamatkan kami. Kalau tidak bagaimana kita bisa bertemu lagi? Amet Pal. 3 paman. Tolong berhenti berkelahi. Ini semua tipu daya Yuan Shen. Yuan Shen. Seperti yang dikatakan Guru Sang. Yuan Shen adalah Cheng Kun. Identitasnya terbongkar. Saat itu ketika 3 pamannya melihat dia ketika saya menanyanya, saya tidak menyangka. Dia sudah membius saya terlebih dahulu. Menyebabkan saya kehilangan energi internal. Dan kemudian menahan saya di rumah. Dia juga memaksa adik saya Kongsi untuk mengambil alih seluruh kuil Shaolin dan menyelenggarakan konvensi pembunuhan singa ini. Kultus Ming telah berbuat baik kepada Shaolin. Guru Zhang, pergi ke penjara dan bawa pahlawan Xie. Tolong tinggalkan kuil Shaolin. Terima kasih Guru Kong Wen ayah. Angkatmu. Bernama Xie. Anda telah membunuh banyak orang dan melakukan banyak kejahatan. Hari ini di depan semua pahlawan di dunia saya akan menghancurkan Anda menjadi debu dan menghilangkan kejahatan besar di dunia persilatan. Yo, Shiruo. Jangan. Menginginkan Zhang Wuji. Andalah yang pertama kali mengkhianati saya. Aku akan membuat Kau menyesal untuk sisa hidupmu. Jangan. Ingin Ziruo. Ziruo. Orang yang kau benci adalah aku ini. Tidak ada hubungannya dengan ayah angkatku. Aku mohon kau selamatkan nyawa ayah angkatku. Yo Ziruo. Kau meracuni kami dan mencuri golok pembunuh naga dan pedang surgawi. Perilakumu memalukan. Berani sekali kau mengkritik orang lain di sini? Sungguh pasangan yang tidak tahu malu. Apakah kau ingin merasakan kekuatan cakar tulang putih 9 yin? Jangan bunuh dia. Aku mohon kau selamatkan. Nona, Shiruo. Kau telah menyelamatkan nyawa aku dan anakku. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Nona Yo telah melakukan banyak kejahatan dan pada akhirnya akan menerima akibatnya. Hari ini aku mohon kau selamatkan nyawanya. Raja Singa Emas cepat sekali menyesal. Aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Kakak tolong tetap di sini. Terima kasih atas Bantuanmu selama ini. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Aku hanya berharap kau akan meninggalkan namamu. Zhang Wuji akan membalasmu di masa depan. Makam orang mati hidup terletak di kaki Gunung Zhongnan pahlawan. Elang telah menghilang dari dunia persilatan. Tolong. Guru Zhang lakukan yang terbaik untuk membantu Wuji mematuhi Perintahmu. Apa kau baik-baik saja? Ayah baptis? Apa kau? Baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cheng Kun. Cheng Kun, tolong keluar. Cheng Kun. Cheng Kun, di mana dia? Mengapa jadi sini? Di mana? Cheng Kun? Tidak ada. Cheng Kun ayah baptis. Ayah baptis. Cheng Kun. Kau mungkin telah berubah. Kau mengubah penampilanmu. Tapi kamu tidak bisa mengubah suaramu.
Tawamu. Meninggalkan. Kesan yang mendalam. Pada Xie Sun. Di mana Cheng Kun? Tunggu sebentar. Seorang pria sejati harus jujur. Mengapa kamu tidak? Menunjukkan wajah Ini aslimu? benar-benar Cheng. Kun Cheng Kun. Ayah baptis. Lawan balik cepat. Dia adalah guruku, apa salahnya membiarkan dia memukul atau menendangku? Wuji, cepat gunakan senjata rahasiamu untuk membutakan Cheng Kun. Ayah baptis, kamu tidak akan pernah mengizinkanku melakukan ini. Ayah baptis, hati-hati. Cheng Kun menjadi buta bukanlah perasaan yang baik. Karma adalah pembalasan. Bagus-bagus. Cheng Kun. Kamu membunuh 13 orang di keluargaku. Aku seharusnya memukulmu dengan 13 pukulan dan 7 pukulan luka. Tapi sekarang ilmu bela dirimu sudah tidak berguna, buta. Aku tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Jadi aku tidak akan melempar. 13 pukulan yang tersisa tidak, ayah baptis. Tolong jangan. Ayah baptis, ayah baptis. Sekarang, aku telah melepaskan ilmu bela diriku. Dan akan mengembalikan semuanya yang kamu ajarkan padaku hari ini. Dari sekarang, kita tidak memiliki kebencian atau dendam. Kamu tidak bisa melihatku. Dan aku tidak bisa melihatmu. Kakak senior Guan. Saudari, bahkan formasi pertempuran.
King Shu, mengapa kamu di sini? Apa kamu ingin kembali? Cepat? King Shu. Ayah, King Shu. Aku tidak sengaja membunuh paman ketujuhku. Aku telah melakukan banyak hal bodoh. Maafkan aku kepada paman ketujuhku. Aku minta maaf kepada guru dan kamu. King Shu. Ayah, bisakah kau memaafkanku? Bisakah? Ayah. King Shu. Ayah maafkanmu King Shu kau. Jenderal yang telah dikalahkan berani datang ke sini? Menyerahlah sekarang juga. Aku akan mengampuni nyawamu. Hari ini aku Fen Yao akan menggoreng kulitmu dan merobek tulangmu untuk menenangkan roh saudara-saudaraku di surga. Jadi kau harus kembali hidup-hidup dulu. Ziruo. Saya perlu pergi dari sini. Sekarang siapa yang bisa pergi sekarang? Shaolin telah sangat baik padaku. Sekarang mereka dalam masalah, aku tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan kuil ini. Apakah Kau ingin hidup dan mati bersama Shaolin? Xie Sun, ilmu bela dirimu sudah hilang semua. Mengapa kau menyelamatkanku? dalam sekejap? Dalam sekejap aku Xie Sun membuat kesalahan besar. Jangan tiru aku. Jangan berpikir bahwa semua orang di dunia ini telah mengecewakanmu, lalu mencari balas dendam. Kesalahan demi kesalahan. Tak ada jalan untuk kembali. Ziruo, kau harus belajar dari ini. Dan sadari bahwa inilah saatnya untuk berbalik. Ziruo, perlakukan Wuji dengan baik. Aku, Xie Sun, telah menyia-nyiakan separuh hidupku dan berkultivasi di separuh lainnya.
Sekarang aku akhirnya menyadari. Dan bisa pergi. Temui Master Kong Jian. Terima kasih, senior. Kakak, jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Anakku, tolong jaga dirimu baik-baik. Master, sekarang semuanya sudah selesai. Mari kita berangkat lebih awal. Dua sesepuh Xuan Ming, apa yang kalian lakukan? Dua sesepuh Xuan Ming, aku perintahkan kalian untuk berhenti sekarang. Utusan kanan Fan. Kau juga berhenti. Siapa kamu? Ayah. Lindungi. Aku, cepat pergi. Stabilkan dinasti Yuan. Kamu adalah satu-satunya harapan. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Cepat pergi, cepat. Pergi. Penyesalan terbesarku sebagai Raja Ruyang adalah tidak bisa mempertahankan dinasti Yuan. Kamu adalah satu-satunya putraku Raja Ruyang. Hanya kamu yang bisa mewujudkan keinginanku. Kamu tidak bisa membiarkan aku mati dalam aib. Cepat pergi. Ayah, Sang Wuji. Aku harus membunuhmu. Pergi. Nak, pergi. maafkan aku. Jangan sedih. Semua orang pasti mati, hanya aku, Pangeran Ruyang, yang telah bertempur ratusan kali dan tidak mati di medan perang hari ini. Maafkan aku, ayah. Aku bertanya padamu, siapa yang mengatur para pemanah? Zhu Laosi? Apakah keduanya juga disuap oleh Zhu Laosi? Tawaran Marsekal Zhu tinggi. Jadi tentu saja kami berdua akan mencari pemimpin bijaksana lainnya.
Tidak ada yang lebih kecil dari serangga. Dan tidak ada yang lebih kecil dari semut. Mereka berkeliling dan bergerak, tidak meninggalkan jejak, dan mereka tidak bergerak guntur menggelegar tapi tidak bergerak. Angin bertiup tapi tidak bergerak. Harimau membandingkan tapi tidak bergerak. Pedang naga mengayun tapi tidak takut. Menelan kapal tapi mengendalikan. Semuanya. Aku, Sang Wuji, mungkin memiliki kemampuan untuk mentolerir orang lain. Aku punya hati untuk menyelamatkan rakyat. Tetapi aku tidak berani mengklaim sebagai yang paling berbudi di dunia. Dan aku tidak memiliki bakat untuk memerintah dunia ketika aku menjadi pemimpin. Kultus Ming, aku bersumpah untuk mengikuti ajaran Kultus Ming. Jika aku melanggar sumpah ini, kebajikan apa yang bisa aku klaim? Yang Zuoshi, apa tujuan Kultus Ming? Menyelamatkan dunia dan menyelamatkan rakyat, menghilangkan kejahatan, dan Aku tidak mempromosikan menerima kebaikan. gaji dari istana, dan aku tidak peduli tentang tanah atau emas. Hanya rakyat biasa yang bisa melawan pejabat. Untuk rakyat, begitu mereka menjadi pejabat atau penguasa, mereka pasti akan mengesampingkan rakyat biasa. Ambil. Pedang pembunuh naga Kultus Ming. Dan bersumpah untuk membunuh raja yang kejam dan tidak adil, dan menghukum pejabat korup. Keteguhan ini tidak akan berubah selama ribuan atau bahkan ratusan tahun. Sebagai pemimpin Kultus Ming, aku bersumpah kepada semua saudaraku di sini. Jika kamu melanggar sumpah ini, ribuan dan ribuan saudara di Kultus Ming akan menjadi musuhku. Jika aku melanggar sumpah ini, aku punya kursi ini. Aku ingin kamu bersumpah di sini bahwa kamu akan bekerja keras untuk rakyat. Mulai sekarang tidak peduli siapa yang menjadi kaisar baru di masa depan jika dia tidak memperlakukan rakyat dengan cara yang sesat. Kultus Ming pasti akan menghukum. Kami akan bekerja keras untuk rakyat mulai sekarang. Tidak. Peduli siapa yang menjadi kaisar baru di masa depan jika dia tidak memperlakukan rakyat dengan baik dan bertindak dengan cara yang sesat. Kultus Ming pasti akan menghukum kami. Min Min, sudah lama saya mencari Anda.
Apakah Anda benar di Mongolia? Min Min, apa Anda? Min Min, akhirnya saya menemukan padamu. Kenapa baru datang? Min Min. Wulai harget Zhang Wuji terlebih dahulu. Yin Li memintanya merawat ayah mengangkat Zhang Wuji untuk sisanya. Of his life. Sang Wuji yang bersembunyi dalam gelap mendengar dengan jelas Sang Yuji mengikuti dia sepanjang perjalanan. Lihat Xie Sun Tentang Makan Makanan Seeker. Dia berteriak untuk menghentikannya. Xie Sun beriksi dan membalik meja batu. Yu membutuhkan kotak makan siang Xie Sun gesper. Taunya dan terima kasih dia maka dia pergi untuk menyelesaikan skor dengan Jinhua Po. Tetapi Jinhua Po memainkan kartu emosional dengannya. Ketika mereka berbicara tentang masa lalu bisa membantu, tetapi bertanya tentang situasi Jinhua Po mengatakan ini bahwa 6 bagian utama memiliki besi get buang setelah menyelamatkan Yin Li, dia tidak peduli tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah semua. Dia sudah meninggalkan Ming. Kultus dia tidak peduli tentang hidup dan kematian. Kultus Ming terutama Hu Qingniu yang melakukannya. Tidak menyelamatkan suaminya Tuan Yin Ye yang meninggal atas cedera. Hanya yang Ding Tian dan Xie Sun dalam kultus yang benar-benar baik untuk wanita. Jika tidak dia, tidak akan memakan waktu Xie Sun selama bertahun-tahun. Sekarang mempertimbangkan hubungan persaudaraan jangka panjang mereka. Dia berharap Xie Sun bisa menipu pedang pembunuh naga. Dan tuker langsung ke Xie Sun. Setelah mengalahkan Nun Mie Jue, namun Xie Sun tidak begitu mudah untuk nipu. Saya memahami pendapat Anda. Mending naga saya. Pedang miring bukan untuk Meisek, tetapi untuk Xiao dan Yao Fen. Dan hal yang Anda terobsesi. Sedang menemukan bagian rahasia di puncak terah. Apakah Anda ingin mendapatkan pedang surgawi? Atau Anda memiliki niat yang lain? Kalau itu case-nya Gan. Saya akan memberkannya kepada Anda pedang slapper naga saya. Melihat kartu emosional tidak berfungsi, Granny Jinhua mencoba untuk mendapatkannya dengan paksa. Nenek Jinhua mengatakan itu. Dia sekarang buta. Dan jelas bukan tandingannya. Xie Sun tidak banyak bicara. Dia meminta Yin Li untuk menusuknya dengan sekuat tenaga. Dan mengatakan bahwa dia tidak akan takut. Bahkan terhadap 1000 laba-laba, Yin Li ragu sejenak dan melakukan seperti yang diperintahkan. Hasilnya dia langsung terluka oleh kekuatan internal Xie Sun. Xie Sun sengaja membuatnya tidak bisa menyerang. Agar dia tidak bisa melakukan serangan mendadak nanti. Kamu anak yang baik. Kamu hanya menggunakan 20% untuk menusukku dengan jarimu kekuatanmu. Dan tanganmu dibungkus dengan sapu tangan. Meskipun kamu menggunakan 1000 laba-laba dan 10.000 tangan beracun. Tetapi kamu tidak menggunakan racun untuk menyakitiku. Jika itu terjadi, racun akan menyerang jantungnya dan kamu akan mati sekarang. Anak, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adalah ayah angkat Wuji. Dan kamu datang ke sini untuknya. Hanya ada kamu dan aku di dunia ini. Dia benar-benar peduli padanya. Anak yang baik. Langka sekali kamu. Begitu baik. Pada anakku Wuji, aku hampir melukai hidupmu. Melihat ketulusannya Xie Sun. Merasa bersalah jadi dia memintanya untuk mendekat. Dia juga mewariskan keterampilan internal yang telah dipelajarinya. Selama dia setelah mempelajarinya, dia membawanya ke anak angkatnya Zhang Wuji. Tetapi Yin Li tidak bisa menahan air matanya. Dia memberitahu Xie Sun berita Kimation Zhang Wuji. Melihat Xie Sun hampir kehilangan kesabaran. Jinhua Granny mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia seni bela dirinya jelas tidak sekuat Xie Sun. Jika Xie Sun tidak menunjukkan belas kasihan pedang, pembunuh naga akan ditempatkan di lehernya. Jinhua Granny bukan tandingan. Untuk Xie Sun dan sangat marah Yin Li memberitahunya dari sekarang tidak ada harapan untuk meminjam pedang dari dia. 3 anak panah bunga emas diluncurkan sekaligus, menjatuhkannya ke tanah.
Wuji kemudian menyelamatkan Yin Li dalam identitas Zheng Anyu. Pada saat ini, api muncul dari tepi pantai. Daikuri Ola Letusan Miriam. Zhao Min berpikir dalam hati bahwa ada yang salah seseorang pasti siapa telah meledakkan kapal mereka akan dikeluarkan dari sekte. Nenek Jinhua dan Xie Sun. Sebuah pesawat terbang melintasi lot. Itu tidak terlihat seperti pedang atau lebih seperti senjata tersembunyi yang aneh. Di belakangnya ada 3 orang asing yang berpakaian aneh, yang mengaku dari markas Pasha. Mereka memegang ordo api suci Mingchult. Mereka memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin yang berbeda. Dan kemudian mengatakan bahwa benda suci ini telah hilang selama bertahun-tahun. Seorang murid Xiegang telah mengembalikannya ke markas. Mereka datang untuk pedang pembunuh naga di Tiangong Xiesun. Berita itu pasti bocor ke mereka oleh Chen Youliang. Melihat ordo api suci seperti melihat pemimpin. Jika dia bukan pengkhianat, dia sekarang akan menyerahkan pedang pembunuh naga untuk menunjukkan kesetiaannya pada Mingchult. Xie Sun sudah buta. Bahkan jika dia suci, Xie Sun tidak bisa melihat ordo api di depanku. Apalagi yang bisa? Dia katakan melihat ordo api suci seperti melihat pemimpin. Apakah kamu bertekad untuk membunuh sekte? Saya tidak berani sih. Saya di sini hari ini pedang bertahan orang. Mati pedang mati. Orang mati. Siapapun di Mingchult yang tidak mematuhi ordo api suci akan dikeluarkan dari sekte. Xie Sun bersikukuan, menolak menyerahkan pedang. Pembunuh naga jadi kedua pihak mulai bertarung. Bagaimana mungkin Sang Wuji membiarkan ayah angkatnya diganggu di sini? Dia menemukan momen yang tepat untuk merebut ordo api suci dari salah satu dari mereka, dan kemudian bertarung sendirian. 3 pria itu memiliki seni bela diri yang sangat aneh. Bahkan master seperti Sang Wuji akan kesulitan melawan mereka. Setelah beberapa pukulan dan kedua pihak mulai bertarung, namun kali ini Sang Wuji secara tak terduga kalah. Melihat ini, Zhao Min dan You Siruo bergegas maju untuk mengambil alih. Bukan pertandingan 1 lawan 1 untuk ketiganya. Memegang ordo api suci mereka menyerang Sang Wuji dan yang lainnya. Pada saat kritis ini, Zhao Min cepat tanggap dan merebut ordo api suci dari tangan Sang Wuji dan melemparkannya langsung ke laut. Seperti yang diharapkan, hal ini sangat penting di mata mereka. Setelah menarik serangan, mereka langsung pergi ke laut untuk mencari Zhang Wuji dan yang lainnya, serta memanfaatkan situasi untuk lari oleh Yin Li. Mereka datang ke Tiankeng untuk menghindari Xie Sun. Mereka telah mengandalkan bantuan Zheng Anyu berkali-kali. Jadi mereka secara khusus mengungkapkan rasa terima kasih. Sekarang semua orang sudah mengenalnya. Zhang Wuji tidak lagi ragu-ragu. Tidak bisa lagi menahan diri untuk mengakui ayah angkatnya. Dia melangkah beberapa langkah ke depan berlutut di tanah dan memberitahu Xie Sun bahwa dia adalah anak angkatnya. Xie Sun terkejut pada awalnya. Kemudian mengayunkan pedang pembunuh naga dan menempatkannya di leher Zhang Wuji. Bagaimana dia tahu tentang Sang Yuji? Sang Wuji tidak memberikan penjelasan dan diam-diam mengucapkan teknik bela diri yang diajarkan Xie Sun padanya. Ketika mereka masih muda dulu, ingatannya dia selalu lupa kalimat tertentu. Membutuhkan Xie Sun untuk mengingatkannya. Kemudian Sang Wuji mengucapkan selamat tinggal lagi. Mereka mengcubit pipi satu sama lain. Xie Sun akhirnya menurunkan kewaspadaannya dan mempercayainya. Kamu benar-benar anakku, Wuji? Aku sangat merindukanmu. Melihat bahwa ayah dan anak akhirnya saling mengenali, Zhao Min tidak bisa tidak memberitahunya bahwa anaknya telah menjadi pemimpin Mingchult. Xie Sun tentu saja bangga padanya. Zhang Wuji bahkan menolak untuk membiarkannya mengambil posisi itu. Xie Sun dengan tegas menolak Mingchult semakin baik di bawah kepemimpinan Zhang Wuji. Meskipun itu adalah wasiat terakhir dari pemimpin sebelumnya. Aturannya adalah yang mati itu hidup. Mao Shiwang sama sekali tidak tertarik pada posisi pemimpin. Pada saat ini, You Siruo tiba-tiba menemukan bahwa ada orang lain di sini. Orang ini sedang menggunakan tikus mati. Ketika dia melihat Zhang Wuji, dia terkejut dan berpikir dia telah melihat hantu di siang hari bolong. Dia adalah putri Wu Lai Wu Qinging. Dia telah menyaksikan Zhang Wuji jatuh dari tebing dengan matanya sendiri. Sekarang melihatnya berdiri di sini dengan baik. Tidak heran dia bereaksi begitu kuat. Dia dan Ju Jiusen pernah dikenal sebagai 2 kecantikan Sueling. Tetapi sekarang dia telah menjadi seperti ini. Ji memberitahu Wu Qing bahwa ayahnya sudah tidak ada lagi. Ying berlutut di tanah dan memohon maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Berharap Zhang Yuji bisa memaafkannya dan membawa kembali jenazah ayahnya untuk dikuburkan. Zhang Wuji menyetujui permintaannya. Xiao Shao juga diculik oleh nenek Jinhua, jadi Zhang Wuji harus pergi mencari jenazah ayahnya dan membawanya kembali, yang juga merupakan hal yang mudah dilakukan. Zhang Wuji mengambil pedang itu dan pergi bersama Zhao Min untuk mencari seseorang. Nona Zhao, apakah kamu bersedia ikut denganku agar kamu bisa merawat Diriku? Sang pemimpin akhirnya belajar menghargai kecerdasanku yang luar biasa dan memahami bahwa aku pada akhirnya akan bermanfaat bagimu. Aku tahu itu. Bahkan jika aku tidak memintamu, kau tetap akan mengikutiku diam-diam, bukan?
Seiring dengan kedewasaanmu, kau menjadi jauh lebih cerdas. Terima kasih senior, minumlah air. Terima kasih banyak Nona Yo. Kami menggadis yang lembut yang perhatian. Tidak seperti Nona Zhao. Dia ceria dan bersemangat dia. Agak mirip Ibu Wuji. Tidak heran Wuji tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku tidak tahu siapa lagi yang ada di keluarga Nona Zhao. Dia adalah putri Pangeran Ruyangdan. Seorang putri Mongolia yang terhormat. Zhang Wuji dan Qi Min telah bersama selama beberapa hari dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Di bawah serangan gencar Qi Min, Zhao Min adalah seorang wanita dari suku nomaden utara dengan kepribadian yang berani. Dia langsung menyukai seseorang Yo. Ziruo adalah gadis selatan dengan kepribadian yang lebih pendiam. Kebetulan Sang Yuji juga memiliki kepribadian tipe Ying. Jadi meskipun mereka saling menyukai, mereka belum pernah menembus kertas jendela. Zhao Min mengikuti Sang Wuji di setiap langkahnya. Sebagai orang yang berpengalaman Xiesun tentu memahami cinta antara pria dan wanita. Zhao Min sangat cerdik dan terlihat sangat mirip dengan Yin Susu Raja Singa Emas juga ketika Yo Ziruo mengatakan bahwa Zhao Min adalah seorang putri Mongo. Xiesun langsung menyembunyikan senyumnya. Bisa dibilang begini, ini sama saja seperti perang anti Jepang ketika anaknya ingin menikahi wanita Jepang, yang mana Xiesun tidak akan pernah menerimanya. Di sisi lain Xiao Zhao diikat pada bingkai kayu oleh nenek Jinhua. Tanah dipenuhi dengan kayu kering. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara keduanya. Nenek Jinhua ingin membakarnya hidup-hidup. Saat api mulai menyala Sang Wuji dan Zhao Min tiba tepat waktu. Nenek Hua menghentikan Sang Wuji dan mulai bertarung dengannya. Zhao Min memanfaatkan kesempatan untuk pergi menyelamatkan memenuhi pantai orang-orang pasha dibawa ke sana. Chen Youliang mengatakan bahwa nenek Jinhua adalah pengkhianat dari sekte Ming dan memiliki hubungan dekat dengan Raja Singa Emas. Setelah mendengar ini orang-orang pasha maju untuk menghadapi Sang Wuji dan yang lainnya menghadapi begitu banyak master pasha. Sang Wuzong sang raja gantung tidak berdaya. Setelah beberapa jurus dia terkena akupunktur. Nenek Jinhua juga ditundukkan oleh mereka. Zhao Min berdiri di depan Sang Wuji, tapi ini seperti belalang sembah. Mencoba menghentikan kereta perang, orang-orang pasha yang melawan. Pada saat itu, dia tiba-tiba punya ide berani. Tidak, jangan. Mendekat. Jangan salahkan aku karena kasar. Dengan saja langit dan bumi bersama dia, menggantikan utusan pasha. Dan mengambil Sandra. Sandra itu sangat lemah dalam ilmu bela diri, berada di bawah kendali Sang Wuji orang-orang. Seperti ini biasanya pejabat tinggi mereka. Oleh karena itu Sang Wuzong dan yang lainnya berhasil melarikan diri dengan ditangkap oleh orang-orang pasha ketika mereka kembali ke gua. Sang Wuzong segera mulai mengobati. Min pedang itu berhasil menghindari organ dalam penting. Setelah penanganan sederhana luka tersebut, ia bisa memberikan obat. Ketika Sang Wuzong akan memberikan obat, Yin Li di sebelahnya tiba-tiba demam tinggi dan bicara ngawur. Sang Wuji terganggu dan terkejut sejenak. Xiao Zhao berkata bahwa dia akan memberikan obat dan meminta Sang Wuji untuk memeriksa kondisi Yin Li. Dia nyaris kehilangan nyawanya demi urusan Sang Wuji, tapi pria ini masih merawatnya sepenuh hati. Ini membuat Zhao Min marah. Jangan khawatir. Jangan. Bergerak, aku tidak ingin kamu peduli luka. Baru saja dibalut. Jangan bergerak. Jangan bergerak, jadilah patuh. Nona Zhao, kenapa kamu begitu bodoh? Bahkan jika kamu ingin menyelamatkan, kamu harus mempertimbangkan nyawamu sendiri. Siapa yang menyuruhmu begitu sentimental dan hanya peduli melindungi Xiao Zhao tanpa bahkan menatapku? Bagaimanapun aku tidak ingin Lagi hidup. tolong jangan bergerak, oke? Nona Zhao, seni bela diri Xiao Zhao tidak sebaik milikmu dan aku tidak memiliki kecerdasanmu. Jadi tentu saja aku harus melindunginya. Aku tahu kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku dan aku sangat berterima kasih padamu. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa mulai sekarang kamu tidak akan mati bersama, oke? Mati bersama. Sang Raja Singa mendengar situasi umum pertempuran dan berkata kepada Zhou Men dengan sarkasme, sang putri benar-benar berani. Aku tidak tahu niat jahat apa yang dia sembunyikan. Zhao Min tahu pasti itu Yo Ziruo. Saat mendengarnya, dia menjadi cemburu dan mengungkapkan identitasnya. Tentu saja Yo Ziruo tidak ada yang disembunyikan, dia menyembunyikannya. Karena apa yang dia katakan adalah kebenaran. Sang Wuji harus pergi keluar dan membawa ayahnya kembali karena dia setuju dengan permintaan Wu Qingyi. Dia tidak tahu apakah karena terlalu berisik di sini. Setelah beberapa penjelasan singkat, dia pergi. Sebagai ayah angkatnya, dia berharap dia akan segera menikah dan memiliki anak. Jika orang tuanya masih hidup, mereka akan sangat senang. Tetapi sekarang dia memiliki 4 wanita di sekitarnya. Apa yang terjadi? Aku hanya seorang pelayan yang melayani tuan muda, dan tidak seharusnya dihitung di antara mereka. Orang tua kamu terlalu serakah kamu. Ingin anakmu Wuji memiliki banyak istri dan selir. Siapa yang bilang kamu Ingin menikah dengannya? Putri, jangan terlalu memanjakan diri. Aku tidak sedang membicarakanmu, Nona Wu. Terima kasih senior tua, karena tahu kau memandang rendah aku karena identitasku. Tapi sejak aku datang ke pulau ini, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu. Dan aku selalu membantu Sang Wuji dalam segala hal. Apakah ini tidak adil untuk memperlakukanku seperti ini? Sang Wuji berhasil menemukan tubuh Wulai. Kerekaja hendak kembali. Dia melihat orang-orang pasha di pantai. Dia sedang mengadakan